Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dumateng pupulen sepuh hinggang satu pinabekten, seberapa dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian malam Senin ingkang mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung dumateng sedaya pengurus takmir Masjid Al-Furqon Kalipucang ingkang mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah lan semanugi sedaya bapak-bapak takmir Masjid lan Mushola Sabang Jawa Timur ingkang mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah ugi. Pisan semonggo mboten kendhat kula sami tansah muji syukur dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan dalu punika Allah naktiraken kula sami wonten ing kesaenan saged sareng-sareng ngrawuhi taman-taman surga wonten ing saben malam Senin kados wonten ing dalu-dalu saderengipun. Shalawat dan salam kita tansah katur dumateng panutan kula sami Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semrambah dumateng sedaya keluarga, para sahabatipun, para pendherekipun, kalebet kula sami ingkang saestu tansah antu-antu beberan syafaatipun sakmangke wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang rumati, kang sepisan minangka wakil saking kanca-kanca bidang dakwah PRM Bank Jawa Timur, sinau sasampun landhet ngaturaken pambagyo sugeng rawuh awit rawuh panjenengan sedaya lan matur nuwun sanget panjenengan sampun saged rutin nglodhangaken wekdalipun kagem sareng-sareng nggih berkeliling nggih wonten ing masjid lan mushola sebangun Jawa Timur menika. Ingkang kekalih saya sumatur sanget dumateng sedaya pengurus takmir Masjid Al-Furqon ingkang wonten ing dalu punika saya sesampun kersa kagem ajangipun pengaosan malam Senin wonten ing dalu punika. Mugi-mugi sedaya repot-repotipun sakmangke kakanjar dening Allah pikantuk inentu ganjaran ingkang sak kathah-kathahipun. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, warga ingkang kehormatan sinambi rantos Bapak Guru nggih. Tiga nika adi sak pertawis nggih. Nek riyen pasti ndak seiren atau dalane kleru nggih niki nama kleru nggih. Dereng niki nggih. Nggih. Kagem ngeten kagem pengumuman kemawon ingkang sepisan nggih. Kegandengan benjang malam Senin niku sesarengan pangaosan Dzikrul Qabilin wonten ing Masjid Al-Ma'rifah nggih. Wonten ing Nedok pramila benjang malam Senin kita hiburaken nggih samangke wonten ing Masjid Miftahul Jannah kalih minggu ingkang badhe datang nggih. Minggu depannya nggih. Benjang malam Senin kita liburaken nggih. Awit nggih tanggal 14 berarti. Nggih 2 minggu lagi nggih. Benjang tanggal itu pas sarengan nggih. Kemudian samangke saking kanca-kanca takmir masjid lan mushola sejamaah badhe ngrawuhi menika kasembahken kebetulan nggih bagian kajen nggih termasuk mangke nggih kagem ngajang parkir lan sanes-sanesipun saking menika mangke nek mboten ketinggal ndak mboten saestenipun nggih mangke kita arahkan pengawasan tindak wonten ing pengawasan ingkang dipun adani kalian kanca-kanca saking panitia Dzikrul Qabilin Bantul Barat nggih. Bantul Barat. Monggo sinambi rantos Bapak Guru kita tadarusan sareng-sareng nggih. Saking surat Al-Nas, Al-Falaq, lajeng Al-Ikhlas, lajeng Al-Hab nggih. Sareng-sareng mawon nggih. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul adzim. Sampun ketinggal den Pak Haji Tri? Oh nggih. Bapak Ibu ingkang hormati, nggih sinambi ngantos Bapak Guru. Badhe kita matur sekedhap bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanate paring pangandika, man asbaha minkum, sing sapa wonge ana ing wektu suke. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, pikantuk rasa aman wonten ing salebetipun dalemipun, muafan fi jasadihi, pikantuk kesehatan wonten ing jasadipun, muafan fi jasadihi indahu qutu yaumihi, kagungan persediaan makanan untuk hari itu. Faka'annama khizat lahud dunya fi hadafiriha. Mila sajatosipun tiyang kalau kados dene raja-raja dunia. Mila tiyang kados makaten kados dene piyambakipun menika pikantuk kenikmatan ingkang sak kathah-kathahipun ingkang sampurna. Gesang niku sak jatosipun
simple, nggih sederhana. Nek didamel pikiranipun sederhana. Nek gesang niku didamel pikiranipun rumit, nggih sakmangkenipun badhe rumit. Ingkang kita betahaken sakjatosipun namung wonten ing setunggal dinten. Ning kadang-kadang lepasai menggalih beberapa hari yang akan datang. Dan niku sik marek dhewe sadang-sadang sok pikirane napa boten tenang. Ning insyaallah nalikanipun lepas menika sak mangke tidak panjang angan-angan, insyaallah sak mangkenipun manah menika badhe tenang. Nggih mboten apa-apa. Kok malah mendel mawon nggih. Nggih. Dados Rasulullah nika nate ngabaraken dumateng kula sami nek wonten setunggalipun tiyang niku wonten ing wekdal enjangipun nggih. Nggih hatinipun tenang, nggih kahananipun aman, lajeng badanipun sehat, lajeng kagungan persediaan makanan untuk hari itu. Pramila tiyang kula kados napa dunia itu seluruhnya ada pada dirinya. Alhamdulillah Bapak Ustaz sampun tahu. Enggak, Ustaz Rahim. Enggak. Ya alhamdulillah Bapak Ustaz sampun rawuh wonten ing ajeng kula sami. Pramila nggih pisan malih sesuk kita aturaken kagem nuwun dumateng panjenengan Bapak Ustaz Rahim ingkang sampun sumadyo kagem sakmangkenipun paring tausiah wonten ing dalem punika. Magetan kalian nggih HPT nggih himpunan putusan tarjih saking pimpinan pusat Muhammadiyah. Saking menika monggo sareng-sareng kita purwakanthi kanthi wasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal salajengipun kita sembahkan dumateng Bapak Ustaz Abdul Rahim. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan, Masjid Al-Furqan Kalipucang rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Allah masih melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di malam hari ini di penghujung bulan Agustus Allah masih memudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan juga kepada kita semua yang mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan umat beliau yang kelak layak untuk meraih syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu tadi agak muter-muter dulu karena pas saya buka itu ternyata
yang saya tuju lokasi yang bulan lalu, di lokasi masjid bulan lalu. Saya cek ulang, oh ternyata belum tahu saya informasinya yang malam ini. Oke Bapak Ibu, melanjutkan bahasan HPT. HPT itu himpunan putusan tarjih yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang sudah kita mulai dari pembahasan tentang sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu ibadah yang dekat dengan keseharian kita, dan sudah jadi dalam uraian di HPT, jadi Bapak Ibu yang mungkin punya HPT itu ada di HPT yang jilid 3. Nah, dalam uraian tentang tuntunan sholat itu dibuat model per nomor. Jadi nomor 1 itu tuntunannya apa, 2 apa, 3 apa, dan sudah sampai malam ini insya Allah kita lanjutkan di poin yang ke-8. Jadi tuntunan yang ke-8. Nah, di tuntunan yang ke-8 ini yaitu tentang membaca surah Al-Fatihah dan membaca amin. Jadi dari mulai awal kemarin sudah kita bahas tentang dari niat, kemudian cara berdiri seperti apa, posisi siap seperti apa, lalu yang terakhir sampai basmalah, bahwa basmalah itu boleh dijaharkan, boleh diucapkan dengan suara yang keras, boleh disirkan, dilirihkan. Nah, kita lanjutkan di yang ke-8, tuntunan yang ke-8 yaitu membaca surat Al-Fatihah dan membaca amin. Jadi setelah basmalah, maka dalam posisi siap berdiri membaca surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana cara Rasulullah membaca surat Al-Fatihah ini? Jadi dalam setiap poin itu jadi gaya uraian dalam setiap kali majelis tarjih itu membuat suatu tuntunan, itu setiap poinnya pasti dilengkapi dengan uraian dalil. Jadi dari mana tuntunan itu dicantumkan? Karena berdasarkan dalil berikut. Nah, dalam hal ini bagaimana cara Rasulullah membaca surat Al-Fatihah? Ini bisa kita lihat misalnya dalam hadis Ummu Salamah, dia pernah ditanya, su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqalat kana yuqatti'u qiraatahu ayatan. Jadi Ummu Salamah itu suatu ketika pernah ditanya oleh sahabat, Rasulullah itu kalau membaca Al-Fatihah itu seperti apa? Lalu Ummu Salamah menjawab, kana yuqatti'u qiraatahu ayatan. Jadi Rasulullah itu dalam membaca Al-Fatihah adalah ayatan, satu ayat, ayat demi ayat. Jadi per ayat. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, Rasulullah itu kalau membaca Al-Fatihah tidak nyambung sekali nafas, gitu misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tapi satu ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim berhenti, alhamdulillahirabbil alamin berhenti, dan seterusnya. Nah, itu yang bisa kita tangkap dari hadis Ummu Salamah ini, bahwa Rasulullah dalam membaca Al-Fatihah itu yuqatti'u ayatan, membacanya ayat demi ayat, jadi tidak disambung. Lalu boleh nggak disambung? Ya boleh, karena tidak ada larangan juga. Tapi kalau kita bertanya kebiasaan Rasulullah seperti apa, ya kebiasaan beliau ayat demi ayat.
Kalau ada yang baca disambung, ya tetap sah. Yang penting membacanya itu sesuai dengan kaidah tajwid, itu membaca disambung seperti apa. Kemudian selain itu, Rasulullah dalam membaca Al-Fatihah dan juga membaca bacaan yang lain dalam sholat itu dengan menggerakkan lisan. Berarti tidak ini misalkan dalam sholat sir ya, sholat asar, sholat zuhur. Nah itu Rasulullah kalau membaca bacaan-bacaan sholat itu beliau dengan menggerakkan lisan, bukan hanya dengan hati. Nah ini suatu ketika ada sahabat Khabbab, namanya Khabbab. Jadi Abu Ma'mar pernah bertanya kepada Khabbab. Ditanya ini Khabbab, apakah kalau dalam sholat zuhur dan asar itu Rasulullah membaca sesuatu? Lalu si Khabbab menjawab, iya. Nah Abu Ma'mar penasaran, kan sholatnya sir, kok dia bisa tahu, taunya dari mana? Min aina alimta? Tuh, dari mana kamu tahu kalau Rasulullah itu baca ini, baca ini? Lalu Khabbab menjawab, bittirabi lihyatihi, dengan gerak-gerak janggutnya. Jadi taunya dari situ bahwa Rasulullah itu membaca sesuatu, kelihatan. Jadi janggut Rasulullah itu gerak-gerak. Artinya dalam membaca bacaan-bacaan sholat itu Rasulullah tidak hanya di batin. Jadi bukan hanya di batin seperti ini. Ya nggak bisa nyontohin kan di batin mah. Jadi kalau di batin kan jadi aliran kebatinan mah. Jadi bukan di batin tapi ada gerakan lisan, dan itu buktinya sahabat memperhatikan itu dari gerak janggutnya Rasulullah. Jadi kalau kita sholat jangan dibatin Pak, tapi digerakkan lisan kita dalam membaca bacaan-bacaan sholat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian dalam persoalan Al-Fatihah ini ada dua garis besar ijtihad dalam fikih terkait dengan kalau kita posisinya makmum itu gimana, kita apakah wajib baca Al-Fatihah atau tidak. Nah ini memang ada dua ijtihad besar. Secara garis besar itu ada mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Nah kalau dalam mazhab Hanafi, sebagai makmum di belakang imam itu tidak wajib membaca Al-Fatihah. Jadi cukup mendengarkan imam saja. Jadi dalam sholat jahar, sholat maghrib, isya, subuh, itu makmum tidak membaca Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Hanafi. Nah dasarnya apa? Dasarnya surah Al-A'raf ayat 204. Ini yang dijadikan dasar dalam mazhab Hanafi bahwa makmum dalam sholat jahar itu tidak perlu baca Al-Fatihah, dia cukup mendengarkan. Dalilnya surah Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau dibaca Al-Qur'an, maka perintahnya dalam ayat ini adalah fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh mazhab Hanafi. Jadi makmum itu tidak perlu baca Al-Fatihah. Kemudian kalau menurut jumhur ulama, membaca Al-Fatihah itu baik sholat sendirian, sholat ataupun sholat berjamaah di belakang imam, itu hukumnya wajib. Jadi hukumnya wajib. Dasarnya
hadis dari Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menurut jumhur ulama. Nah, dalam hal ini Majelis Tarjih sesuai sependapat dengan jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas. Jadi mayoritas para ulama itu berpendapat kalau membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Mau dia itu sholat sendiri atau sholat berjamaah, itu hukumnya wajib. Sehingga makmum di belakang imam itu tetap wajib membaca Al-Fatihah. Nah, kalau terkait argumentasi dalilnya, ini agak mungkin kita lewati saja gitu. Ini, tapi kalau nanti ada yang nanya ya di ini, ini agak karena kaitannya dengan usul fikih dan macam-macam. Saya kira itu hal lain kalau nanti Bapak Ibu ingin lebih mendalami argumentasinya. Tapi intinya bahwa dalam pendapat fikih tentang wajib atau tidaknya membaca Al-Fatihah sebagai makmum di belakang imam, itu ada dua pendapat yang populer, yaitu yang pertama mazhab Hanafi itu tidak mewajibkan, sedangkan mayoritas ulama itu tetap mewajibkan. Nah, dalam hal ini Majelis Tarjih itu sependapat dengan jumhur ulama, artinya tetap ketika kita berada di belakang imam tetap membaca Al-Fatihah. Nah, kita lewati itu argumentasi dalilnya. Kita lanjutkan dengan amin. Jadi setelah membaca Al-Fatihah itu dilanjutkan dengan membaca amin. Nah, tuntunannya dalam membaca amin ini, imam dan makmum membaca amin dengan keras dalam sholat jahar dan dengan bacaan pelan dalam sholat sir. Sholat sir membaca masing-masing ya, aminnya pelan. Kalau dikeras sendiri malah kaget semua orang. Tiba-tiba amin. Tapi tetap intinya tetap membaca amin. Al-Fatihah lalu baca amin. Nah, dalam sholat jahar ini ada keutamaan yang cukup istimewa bagi orang yang bisa menepati bacaan amin. Aminnya dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza ammanal imamu fa'aminu." Kalau imam itu baca amin, maka kalian ikutlah baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minhu ta'minal malaika. Karena apa? Orang yang bisa bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan aminnya malaikat, maka keutamanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka sering kita dengar tuntunannya supaya ikut bareng dengan aminnya imam. Nah, kita berharap bisa bersamaan dengan aminnya malaikat. Dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin," kalau salah seorang dari kalian mengucap amin, wa qalatil malaikatu fis sama'i amin, dan malaikat di langit juga mengucapkan amin. Fa wafaqat ihdahumal ukhra, dan kedua ucapan amin itu bersamaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi itu keutamaan tuntunan dan keutamaan dalam
kita membaca amin ketika terkhusus dalam sholat jahar. Itu kita usahakan ya jangan ngantuk ya Pak kalau pas sholat itu, biar aminnya bisa ikut amin. Nah itu tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah sekaligus bacaan amin, tuntunannya seperti itu. Kita lanjutkan setelah Al-Fatihah apa Pak? Setelah sholat, dalam sholat setelah membaca Al-Fatihah maka kita dituntunkan membaca surat atau ayat dalam Al-Quran. Jadi yang ke-9 membaca surat atau ayat dalam Al-Quran. Hukumnya apa baca surat atau ayat dalam Al-Quran? Para sahabat berijma, ijma itu bersepakat bahwa setelah membaca Al-Fatihah itu disunahkan membaca ayat Al-Quran pada rakaat pertama di semua sholat, rakaat pertama dan kedua, di 2 rakaat pertama di semua sholat. Jadi disunahkan. Jadi misal Bapak Ibu sama sekali tidak hafal surat apapun, tetap sah tidak baca surat atau tidak hafal potongan ayat satupun, ya tidak masalah, karena yang wajib itu Al-Fatihahnya. Tapi lebih baik kalau bisa dilengkapi dengan membaca surat atau potongan ayat dari Al-Quran. Nah dalam membaca surat atau ayat dari Al-Quran ini juga bisa kita simak bagaimana tuntunannya dari Rasulullah. Misalnya bisa kita simak dari hadis riwayat Bukhari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari Abu Qatadah, Rasulullah yaqra'u fi raka'atainil ulayaini min salatil zuhri bi Fatihatil kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis tsaniyah. Yang intinya Rasulullah itu dalam sholat itu membaca surat di 2 rakaat pertama, dengan yang rakaat pertama itu dipanjangkan, rakaat kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Wa yusmi'u al-ayat ahyanan. Terkadang Rasulullah juga memperdengarkan ayat. Jadi dalam sholat sir itu yang terkadang ada diperdengarkan sedikit-sedikit. Nah intinya hadis itu agak panjang hadisnya. Intinya seperti itu, bahwa dapat diambil pelajaran dari hadis tersebut bahwa bacaan ayat atau surat pada rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu tuntunan dalam kita membaca surat dalam sholat. Misalkan sholat maghrib rakaat pertama surat apa, misalnya surat Al-Kafirun, maka rakaat keduanya mestinya lebih pendek dari itu. Jangan surat Al-Kafirun rakaat keduanya Wadduha lebih panjang ya Pak? Panjang mana Pak? Al-Kafirun wa Wadduha? Ya tergantung intonasinya. Nah hikmahnya apa? Hikmahnya kenapa kok rakaat pertama itu dianjurkan lebih panjang, rakaat kedua itu lebih pendek? Hikmahnya adalah di rakaat pertama itu makmum masih energik ya. Apalagi kalau subuh itu kan masih seger, energik. Nah selain itu bagi yang terlambat juga supaya tetap bisa mendapatkan rakaatnya imam. Jadi kalau bapak-bapak diamanin jadi imam harus memperhatikan hal ini. Jadi kalau bisa di rakaat pertama itu dipilih bacaan yang lebih
lebih panjang, supaya ya pertama tadi karena makmum itu masih energik di rakaat pertama, yang kedua supaya kalau ada yang masbuk itu berkesempatan untuk tetap mendapatkan rakaatnya imam. Kemudian afdolnya disunahkan bagi imam itu membaca surat secara sempurna pada rakaat pertama dan kedua berdasarkan hadis tadi. Hadis tadi itu kan disampaikan bahwa Rasulullah itu membaca surat dalam rakaat pertama, itu suratnya lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Maka afdolnya atau disunahkannya membaca surat secara sempurna, baik pada rakaat pertama maupun kedua. Tetapi kalau misalkan tidak mampu membaca surat secara sempurna, maka tidak mengapa baca permulaan surat atau pertengahan surat atau akhir surat, itu tidak masalah. Jadi tidak harus satu surat sempurna, tapi afdolnya kalau berdasarkan hadis tadi itu satu surat sempurna. Nah, kemudahan ini bisa kita tangkap dari surah Al-Muzammil ayat 20 bahwa kita diberikan kemudahan dalam membaca Al-Quran dalam sholat. Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi meskipun hanya satu ayat, dua ayat, atau sepotong surat, itu sah-sah saja. Kemudian termasuk juga tuntunan dalam membaca surat, rakaat pertama itu membaca surat yang lebih awal urutannya. Jadi sebetulnya tuntunan dalam membaca surat itu urut. Jadi misalkan di rakaat pertama bacanya surat Al-Falaq, ya rakaat kedua jangan mundur, tapi urut, kalau bisa urut gitu. Itu kalau bisa, kalau tidak bisa ya nggak masalah. Tapi kalau bisa ya sebisa mungkin dalam membaca surat dari Al-Quran itu urut. Kalau membaca Al-Falaq ya berarti selanjutnya bisa An-Nas. Jadi tidak mundur, tidak lompat gitu urut-urutannya. Nah, itu hanya hal-hal yang sifatnya tidak sangat berdampak pada sah tidaknya sholat. Itu hanya hal-hal keutamaan, afdoliyah. Jadi utamanya baca surat itu yang pertama lebih panjang daripada yang kedua, kemudian sebaiknya satu surat penuh, kemudian sebaiknya urut, tidak loncat ke belakang. Nah, itu hanya sifatnya afdoliyah, hanya keutamaan. Kalau tidak bisa seperti itu tidak masalah, yang penting bisa membaca surat saja itu sudah mendapatkan kesunahan dalam baca surat dalam sholat. Termasuk juga dalam hal ini surat-surat tertentu itu ada keutamaan. Di Rasulullah itu dalam beberapa hadis membiasakan baca surat-surat tertentu pada sholat tertentu. Misal dalam sholat hari raya atau sholat Jumat, itu dari hadis riwayat Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ati bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Rasulullah itu biasa membaca dalam sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, dan juga dalam sholat Jumat. Itu rakaat pertamanya membaca Al-A'la, rakaat kedua membaca
al-ghasyiyah. Kemudian misalnya dalam hadis yang lain, kana yaqra'u bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri, maka kana yaqra'u bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri. Satu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi, apa yang dibaca Rasulullah dalam salat Idul Adha dan salat Idul Fitri? Kemudian dijawab, kana yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid wa qatarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Jadi Rasulullah itu terbiasa, ini dalam hadis yang lain, dalam salat hari raya itu terbiasa membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid dan juga iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Dan beberapa hadis yang lain juga ada beberapa. Jadi ada surat-surat tertentu yang biasa dibaca Rasulullah dalam sholat-sholat tertentu. Nah, itu bukan sesuatu yang harus kita ikuti seperti itu. Artinya kalau kita mengamalkannya itu baik, kalau tidak ya itu bukan sesuatu yang berdampak pada sah tidaknya sholat. Jadi silahkan Bapak Ibu dalam sholatnya bisa dipilih surat-surat yang memang mudah bagi kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lalu yang ke-10 setelah Al-Fatihah baca surat, maka berikutnya adalah mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul ihram. Lalu ruku seraya meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri dengan jari-jari tangan agak direnggangkan. Ini langsung ke jadi ruku, intinya berikutnya adalah ruku dan tata caranya. Nah, perintah ruku ini secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi ada perintah yang jelas di situ. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, wasjudu dan sujudlah. Jadi posisi ruku itu disebutkan secara khusus dengan jelas dalam ayat Al-Quran. Ruku dan sujud itu seringkali disebutkan secara khusus dalam ayat Al-Quran. Kemudian dalam ruku ini Rasulullah mengingatkan kepada kaum muslimin dalam ruku itu dengan tumakninah. Ruku dengan baik atau istilahnya dengan tumakninah. Ini sebagaimana dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau memberikan nasihat kepada al-musi' fi shalah, yaitu orang yang melaksanakan sholat dengan buruk, dengan kurang baik. Lalu Rasulullah berikan nasihat, idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kalau kamu hendak melaksanakan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah hingga tumakninah. Jadi di sini ada perintah untuk tumakninah, yaitu rukuk dengan baik. Nah, tumakninah di sini maknanya adalah gerakan yang dilakukan itu dengan tenang, dengan khusyuk,
tidak tergesa-gesa. Itu maknanya tumak ninah. Dan nanti tumak ninah itu tidak hanya di ruku tapi di gerakan-gerakan yang lain. Jadi jangan buru-buru Bapak Ibu jika melaksanakan sholat itu, misalkan baru rukuknya belum sempurna, baru mungkin karena sudah saking hafalnya ya, dari kecil kan sholat terus ya Pak, saking melekatnya itu misalnya. Jadi baru berjalannya belum sempurna langsung bangunnya juga belum tegak udah sujud. Nah itu berarti belum tumakninah seperti itu. Tumakninah itu dengan tenang, dengan khusyuk, tidak tergesa-gesa. Artinya sempurnakan gerakannya dulu, posisinya yang perlu dikembalikan posisinya dulu, baru lanjut ke gerakan berikutnya. Karena kalau kita tidak memperhatikan tumakninah dalam melakukan gerakan sholat, itu nanti kita akan kurang bisa merasakan kemahabesaran Allah sebagai pencipta alam semesta. Jadi kalau kita sholatnya itu nggak memperhatikan tumakninah, tidak secara tenang, khusyuk, tidak tergesa-gesa, itu kita akan sulit untuk merasakan kemahabesaran Allah melalui ibadah sholat. Nah, tata cara sholat ini yang pertama bertakbir. Di takbir sama seperti takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Di pembahasan sebelumnya sudah kita sampaikan posisi takbir berdasarkan dalil-dalil yang digali menurut majelis tarjih, itu dipilih posisi takbir yang maksimal, jadi sampai daun telinga. Jadi posisi takbirnya itu sampai daun telinga. Kan macam-macam, ada yang cuma begini. Nah dalam hal ini majelis tarjih memilih yang gerakan takbirnya sampai daun telinga. Kemudian memegang kedua lutut dengan kedua tangan dan merenggangkan jari jemari. Jadi tangannya megang lutut, posisi tangannya direnggangkan. Oh nggak bisa, nggak direnggangkan ya Pak? Enggak, gimana? Jadi direnggangkan. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Humaid, fa idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabi'ihi. Apabila ruku, Rasulullah itu meletakkan dua tangannya di kedua lututnya dan merenggangkan jari-jarinya. Jadi tangan diletakkan di lutut, itu direnggangkan. Kemudian meluruskan punggung. Jadi setelah posisi tangan diletakkan di lutut, lalu meluruskan punggung saat ruku. Dalilnya dari hadis riwayat Ibnu Majah, "Tsumma yarka'u wa yad'u rahatayhi 'ala rukbatayhi mu'tamidan la yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u mu'tadilan." Jadi posisi ruku itu Rasulullah meletakkan kedua telapak tangannya bersandar di kedua lututnya tanpa membuat kepalanya terlalu menunduk. Jadi kepalanya itu tidak terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya hingga lebih dari punggung. Yang beliau lakukan adalah seimbang di antara keduanya. Jadi tidak, bagaimana kalau nyontohnya itu? Jadi rukuknya itu kan ada yang gini banget gitu. Nah, ini berarti terlalu menunduk. Jadi nggak terlalu menunduk juga nggak terlalu gini gitu. Jadi supaya punggungnya lurus, ya kalau saya pribadi ya matanya ke tempat sujud saja. Jadi
Kan banyak macam-macam itu, ada yang sampai menunduk banget. Jadi la yasubbu ra'sahu wa la yuqni'u mu'tadilan. Ini tidak terlalu menunduk, juga tidak terlalu mengangkat kepalanya. Jadi karena kalau terlalu menunduk itu jadinya nggak lurus punggungnya. Jadi supaya punggungnya itu bisa lurus dengan sempurna, itu kepalanya juga disesuaikan. Kepalanya disesuaikan. Kemudian tumakninah dalam ruku', yaitu melakukannya dengan tenang, dengan khusyuk, sebagaimana dalam hadis tadi, sumarka hatta tatma'inna raki'an. Bertumakninah dalam keadaan ruku'. Lalu apa yang dibaca dalam ruku' itu? Bacaan ruku'. Bacaan ruku' sendiri itu ada beragam variasi yang bisa kita pilih. Yang pertama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ini variasi yang pertama. Jadi sekali lagi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Yang variasi ini itu berdasarkan hadis Aisyah istri Rasulullah. Lalu ada variasi yang kedua, ini yang mungkin juga populer di masyarakat, subhana rabbiyal azim. 3 kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tetapi kalau mau pakai ini, menurut dalil yang bisa dipertanggungjawabkan itu tanpa wa bihamdi. Jadi cukup subhana rabbiyal azim 3 kali tanpa ditambahi wa bihamdi. Kalau yang populer itu kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi ternyata setelah dilakukan kajian terhadap dalil-dalil hadis, variasi bacaan ruku' menggunakan subhana rabbiyal azim itu memang ada, tetapi tanpa tambahan wa bihamdi. Nah, kalau yang hadis kedua ini dari sahabat Hudzaifah. Lalu ada lagi yang ketiga, ini juga mudah, yaitu bacanya subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Ini juga hadis dari Aisyah juga. Jadi yang dari Aisyah itu yang tadi subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma gfirli, dan juga ini subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Dan yang keempat, ini ada 4 variasinya. Kalau yang keempat ini agak panjang. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, bukan wala rizqika aftartu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi. Ini agak panjang. Yang artinya, ya Allah, kepadamu aku ruku', kepadamu aku beriman, kepadamu aku berislam, kepadamu hati, pandangan, otak, tulang, dan otak dan tulangku tunduk. Otak, tulang dan sarafku tunduk. Di asab itu sarafku. Ini variasi yang keempat. Jadi itu bacaan ruku', ada 4 variasi yang bisa dipilih. Yang mau yang singkat itu bisa pakai yang tadi subuhun kudus rabbul malaikati warruh, itu singkat. Atau yang singkat ada yang lebih singkat dari subhana rabbiyal azim, itu singkat. Tapi 3 kali kalau yang itu.
Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali tanpa wa bihamdi. Atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, atau pakai yang panjang Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi. Nah itu nanti bisa dihafalkan, untuk. Tapi setidaknya kita tahu ada 4 variasi bacaan itu sehingga tidak membuat kita kaget ketika melihat kok si itu bacanya itu, supaya nggak kaget bahwa dalam ibadah sholat itu Rasulullah sendiri menuntunkan beberapa variasi bacaan yang semuanya itu sama-sama boleh diamalkan. Jadi tidak, sehingga kita tidak boleh merasa pokoknya yang subhana rabbiyal azim ini yang paling benar ini. Oh itu salah itu dari mana? Itu enggak begitu. Supaya kita bisa lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan gerakan sholat, perbedaan bacaan. Yang bisa jadi bukan karena salah tidaknya, tapi mungkin kitanya yang kurang luas wawasannya begitu. Jadi insya Allah itu bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa tadi ruku ya? Setelah ruku, satu lagi mungkin. Setelah ruku bangun dari ruku atau namanya i'tidal. Ini langsung ke, jadi bangun dari ruku itu membaca sami Allahu liman hamidah. Ini juga sama disertai dengan mengangkat tangan seperti takbir tadi. Yang kalau di HPT itu yang dipilih adalah posisi takbir yang sampai telinga. Tata cara i'tidal. Jadi i'tidal itu istilah untuk posisi bangkit dari ruku, itu namanya i'tidal. I'tidal itu adalah keadaan berdiri lurus sesaat setelah bangkit dari ruku, di mana seluruh ruas tulang berada dalam posisi normal. Nah, ini bisa kita lihat dari hadis yang cukup panjang, yang mungkin saya bacakan kata kuncinya saja. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kulla faqarin makanahu. Di kata kuncinya di situ, pada saat i'tidal Rasulullah itu mengangkat kepalanya sehingga seluruh ruas anggota tubuhnya kembali ke posisi semula. Beberapa hal dalam persoalan i'tidal ini. Yang pertama persoalan posisi tangan. Posisi tangan dalam i'tidal itu kedua tangannya dalam posisi lurus ke bawah. Jadi tidak digerak-gerakkan, tidak digoyang-goyangkan, dan tidak pula dalam posisi bersedekap. Jadi posisinya lurus ke bawah, lurus, bukan digoyang-goyang gini. Tapi juga tidak bersedekap. Ini menurut Majelis Tarjih mengambil pendapat yang tidak bersedekap, meskipun itu hanya perbedaan memahami dalil saja. Ada kawan-kawan kita yang i'tidalnya itu yang dipahami kembali itu kembali bersedekap seperti saat membaca Al-Fatihah. Nah, tapi menurut Majelis Tarjih yang dimaksud i'tidal itu posisi kembalinya lurus ke bawah.
Kemudian, nah ini juga terkait mungkin sebagian kawan kita yang bersedekap, itu memang ada hadis dari Ahmad dari Wa'il bin Hujr yang di situ ada potongan kalimat yang bunyinya wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi, yang artinya dan aku melihat tangan kanan beliau Rasulullah memegang tangan kirinya di dalam solat. Artinya di situ maksudnya bersedekap. Jadi redaksi sebelumnya itu aku melihat Nabi hina kabbara rafa'a yadayhi, ketika takbir itu Rasulullah mengangkat tangannya, hida'a udunaihi, sejajar telinga. Summa hina raka'a, kemudian ketika ruku itu juga seperti itu. Summa hina qala sami Allah liman hamida rafa'a yadayhi, kemudian ketika mengucapkan sami Allah liman hamidah juga mengangkat kedua tangannya. Wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi, dan aku melihat Rasulullah itu menggenggam tangan kanannya, menggenggam tangan kirinya, atau istilahnya bersedekap. Memang sekilas seolah berurutan gitu ya. Jadi takbir, lalu ruku, i'tidal, lalu di situ muncul kalimat bahwa aku melihat Rasulullah itu bersedekap. Nah, tetapi hadis ini itu tidak menyatakan bahwa Rasulullah bersedekap ketika i'tidal. Di situ hanya menyampaikan Rasulullah itu bersedekap. Jadi kalimat wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi itu kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan sambungan wa dan. Jadi bukan menggunakan sambungan summa kemudian. Jadi tidak langsung berkesinambungan dari i'tidal lalu Rasulullah bersedekap, sehingga ini tidak bisa dipahami bahwa Rasulullah itu ketika i'tidalnya bersedekap. Yang dimaksud sedekap di sini itu tidak dilakukan Nabi setelah membaca sami Allah liman hamidah, tetapi bersifat umum, yaitu bersedekap dalam sholat secara umum. Jadi intinya bahwa memang ada hadis yang dipahami sebagian orang sebagai tuntunan kembali bangun dari ruku itu dengan posisi sedekap, tetapi hadis ini tidak bisa dipahami bahwa kalimat itu menunjukkan posisi i'tidal bersedekap, sehingga yang dijadikan pegangan oleh majelis tarjih dalam hal ini, posisi i'tidal itu posisi tangannya adalah lurus ke bawah. Kemudian bacaan-bacaannya ini juga ada beberapa variasi. Yang pertama singkat Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Bedanya hanya wa. Jadi yang pertama itu, ini berdasarkan hadis Anas. Kemudian variasi bacaan yang kedua, Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi sama dengan yang pertama tadi, hanya ditambah Allahumma. Jadi bisa pakai ya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, atau pakai Allahumma Rabbana kal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kemudian kalau yang ini dasarnya hadis dari Abu Hurairah. Kemudian variasi yang ketiga yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Di
sama dengan yang pertama, hanya ada tambahannya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, bacaan i'tidal ini didasarkan kepada hadis berikut. Jadi suatu ketika, jadi kalimat doa i'tidal itu memang bukan doa yang semula dibaca Rasulullah, tetapi suatu ketika dikisahkan bahwa suatu ketika para sahabat sholat di belakang Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah, nah ada di belakang Rasulullah itu ada seorang sahabat yang terdengar oleh Rasulullah bacaannya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, lalu setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, manil mutakallim? Siapa yang tadi baca doa itu? Lalu sahabat tersebut mengatakan, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Jadi Rasulullah berkata, aku melihat 30-an malaikat tergopoh-gopoh untuk segera menjadi penulis yang pertama. Jadi itu suatu kalimat pujian dari Rasulullah bahwa oh, doamu bagus, sampai-sampai Rasulullah itu sampai-sampai para malaikat itu saling berebut untuk menjadi penulis doamu itu, sehingga ini menjadi doa, variasi doa i'tidal yang juga bisa kita amalkan. Karena ada sahabat yang menggunakan doa ini, kemudian respon Rasulullah tidak melarang, tapi dipuji dengan pujian tadi itu. Jadi ini variasi yang ketiga, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian ada variasi yang keempat. Ini yang mungkin juga populer di masyarakat. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini yang populer malah panjang ya. Itu juga 4 variasi, sama dengan doa rukuk tadi ada 4 variasi. Doa i'tidal, bangun dari rukuk, itu juga ada 4 variasi yang bisa dipilih. Kalau misalkan Bapak Ibu agak buru-buru ya pakai yang pendek tadi, Rabbana lakal hamdu. Atau pengen sholat berlama-lama ya pakai yang panjang tadi, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Atau yang sedang-sedang bisa pakai Rabbana lakal hamdu hamdan walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu 4 variasi bacaan i'tidal yang bisa kita amalkan. Mungkin itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampai di posisi i'tidal ini. Lagi-lagi jadi dari sebelum-sebelumnya juga, misalnya